nasihat Imam Haddad masih di dalam masalah haji. Di antara adab-adab haji yang sangat penting lagi bahwa adalah tujuannya berangkat ke Mekah dan Madinah itu semata-mata berangkat ke Mekah semata-mata untuk melaksanakan haji ke Baitullah dan mengagungkan daripada perkara-perkara yang terhormat di sana, yang dimuliakan. Jadi tujuannya semata-mata untuk mendatangi Baitullah, rumahnya Allah, dan mengagungkan sesuatu yang terhormat di sisi Allah. Fa illam yattafiq lahu dzalik falyahzar kullal hazar ay yastashiba syai'an min umuri dunya allati tashghaluhu an iqamatil manasik. Jikalau tidak terpecucuk yang demikian, jikalau inya tidak bisa tujuan berhaji 100% untuk melaksanakan haji, ada tujuan lain terbuat, maka hendaklah dia berhati-hati dengan sepenuhnya, jangan sampai dia membawa sesuatu daripada perkara dunia yang akan menyibukkan dia dari melaksanakan ibadah haji dan menyibukkan dia daripada mengagungkan syiar-syiar Allah sebagaimana mestinya. Jadi kata Imam Haddad, beliau memberikan nasihat kalau kita bisa 100% niat berangkat haji itu lillahi ta'ala, berangkat haji itu semata-mata mendatangi Baitullah, tidak ada tujuan lain, tidak ada niat lain, tidak ada niat berdagang, tidak ada niat hendak melihat-lihat daripada dunia, tidak ada tujuan supaya disambat hendak pergi ke luar negeri supaya disebut haji, tidak ada. Kalau kita mampu 100% lillah, itu yang bagus. Kalau tidak mampu juga, maka jangan sampai, kata beliau, kita membawa sesuatu daripada urusan dunia yang akan melalaikan kita daripada akhirat nantinya. Jangan sampai membawa barang-barang yang gara-gara kita sibuk mengurus barang itu terganggu keikhlasan kita, terganggu ibadah kita. Kama yaqa'u dzalik li katsirin minal ghafilina 'anillah al-mashghufina bi mahabbatid dunya minal ishtighal bi umuri tijarat wal mubayi'at an ta'zimil hurumat wa iqamatil manasik. Sebagaimana terjadi bagi kebanyakan orang-orang yang lupa dengan Allah, orang-orang yang terlalu mencintai dunia, mereka itu menyibukkan dengan urusan perdagangan dan jual beli daripada mengagungkan dan menghormati daripada Baitullahil Haram. Dia berpikir berangkat haji bagaimana caranya supaya membawa barang-barang yang larang dijual di sana. Nanti begitu pulang haji, pulang berpikir karena hanya pedagang jiwanya. Begitu pulang dari Mekah, pulang membawa barang-barang supaya dijual banyak, jangan di kampung pulang. Boleh, tapi jangan sampai mengganggu ibadah hajinya, jangan sampai mengganggu. Wa rubbama afdal amru bi ba'dihim ila ay yaj'ala qasd at-tijarah wal asl wal hajj tabi'un lahu wa hadza 'azimun wa fihi dhammun katsir. Bahkan kadang-kadang kata beliau perkara ini bisa terbawa pada sebagian orang bahwa menjadikan perdagangan itu sebagai niat utama dan haji itu hanya umpatan aja, hanya mengikuti. Dan ini sangat besar kata beliau, dan ini sangat tercela. Kalau sampai niat melaksanakan haji terubah menjadi niat berdagang, ini sangat berbahaya dan sangat tercela. Jangan sampai demikian. Berangkat ke Mekah tujuannya hanya untuk bercari, berangkat ke Mekah tujuannya untuk berdagang. Orang-orang berangkat ke sana untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Lalu kita hanya mengagungkan dunia, cukup di kampung kita mencari dunia. Fokus ibadah. Orang haji itu pas 40 hari juga. Dari berangkat sampai pergi. Nah, kita niatkan juga kita seperti orang berkhalwat juga 40 hari.
Bahkan 40 hari Bang, kita jangan bercari juga nang bahaji ini tulak nih, fokus ibadah aja dalam 40 hari itu. Nah, itu sangat bagus kalau kita mampu meluruskan niat kita demikian. Wa amal itijaru fil haji idza lam yashghal an iqamatih wal ityan bihi ala wajhi fala junaha fihi wala haraj. Adapun berdagang dalam ibadah haji, jika tidak menyibukkan dirinya dari melaksanakan haji, tidak menyibukkan dirinya perdagangan tadi daripada melaksanakan ibadah haji sesuai dengan aturannya, maka tidak ada dosa dan tidak mengapa. Yang penting jangan mengganggu ibadah. Kalau bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang berangkat hajinya mungkin ada hutang, boleh-boleh aja berusaha. Tapi ingat, jangan sampai usaha itu mengganggu ibadah yang wajibnya. Jangan sampai mengganggu. Boleh berusaha, boleh bercari, tapi usaha dan pencarian jangan sampai mengganggu ibadah haji. Wa qad azinallahu fihi wa anzala fi sya'nih. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dengan berdagang dalam haji, dan Allah taala turunkan firman-Nya, laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian jikalau kalian mengharapkan karunia dari Tuhan kalian. Kalau berdagang ada apa-apa. Fa iza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Jikalau kalian sudah bertolak meninggalkan Arafah, maka berzikirlah pada Allah di sisi Masy'aril Haram, di Muzdalifah. Wazkuruhu kama hadakum, dan ingatlah Tuhan Allah sebagaimana Allah berikan hidayah pada kalian. Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin, walaupun kalian sebelumnya tergolong orang-orang yang sesat, tidak mendapatkan hidayah, sekarang dapat hidayah, maka ingat dan berterima kasih pada Allah. Walakin tajridul qasdi lil hajj faqad huwal afdal. Tetapi kata Imam Haddad, menghususkan niat untuk berhaji saja itu yang paling afdal. Wastishabu syai'in min umurit tijarah allati la yashghal 'anil hajj. Membawa barang daripada barang dagangan yang tidak menyibukkan haji, wala yufarriqul qalb, dan tidak mencerai-beraikan niat hati yang sebenarnya, la ba'sa bih, tidak mengapa. Ini maksud di dalam pelaksanaan haji ini adalah pelaksanaan haji yang ber-6 hari. Karena orang ibadah haji itu mulai hidup 8. Jadi hidup 8 Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah, seperti hari Ahad ini nanti tanggal 8 Dzulhijjah orang berangkat ke Mina. Jadi jamaah-jamaah haji yang lain itu ke Mina, jadi bermalam di Mina, malam ke-9 sunat bermalam di Mina. Namun jamaah-jamaah haji Indonesia oleh pemerintah karena kebanyakan ada sanggup menyandang di Mina juga, berapa dana keluar dimalamkan di Mina, jadi langsung dikirim ke Arafah. Kalau jamaah haji Indonesia langsung dikirim ke Arafah, malam ke-9 bermalam di Arafah. Jadi pelaksanaan haji mulai hidup 8, jadi 8 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 6 hari berhaji itu hanya tuntung semingguan. Tambah kena pulang bagi yang belum tawaf, kena tawaf pulang pas balik ke Makkah kena. Jadi 6 hari berhaji itu. Pelaksanaan haji 6 hari. Nah, maksudnya di 6 hari itu jangan berdagang. Nah, 6 harinya itu jangan membawa utas ke Arafah atau membawa napa di Mina misalnya berjualan, atau membawa ruko kan misalnya ke Makkah. Nah, ini terlarang jadi jual, jangan. Nah, itu jangan berdagang di sana nang 6 hari itu. Kalau lain ya berdagang kalau hendak mencari duit. Nah, tapi khusus nang 6 hari waktu berhaji itu jangan, supaya tidak ada kesibukan dunia, yang ada hanya kesibukan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yufarriqul qalba wa yakthur bihil ishtighal an iqamatil manasik huwal mazmum. Dan tiap-tiap sesuatu yang dapat merusak hati atau banyaknya sibuk dari melaksanakan manasik itu yang tercela. Gawian-gawian yang menyibukkan daripada manasik haji itu yang tercela. Fahdhar minhu ayyuhal hajjur raghib fi ayyakuna hajjuka mabrura wa sa'yuka mashkura. Maka berhati-hatilah wahai
orang yang melaksanakan haji, yang gemar, yang ingin hajinya itu dijadikan haji mabrur, usahanya pun diterima. Bila kita ingin yang demikian, tinggalkan urusan-urusan dunia. Bahkan sebagian orang yang benar-benar hendak bertawajuh kepada Allah ketika melaksanakan haji, 6 hari ini tuh HP pun juga disimpani juga, supaya jangan tercapai HP kita melihat itu ini terganggu pulang. Jadi coba akan 6 hari puasa daripada HP ketika melaksanakan haji. Wa minal mazmumi fil istijari lil hajj ma yaqau li ba'dil 'amah min anna ahadahum yasiru ila al hajj wa niyyatuhu ay yafrugha zimmatahu min hajjatil islam hatta yasir bidzalika salihan li ay yastajirahu an-nas hatta yahujja lahum raghbatan minhu fil ijarah wa hirsan qabihan 'ala dunya. Dan kata Imam Haddad lagi, di antara perkara yang sangat tercela lagi dalam mengambil upah haji, jadi kita badal haji, seperti terjadi pada sebagian orang awam di zaman Imam Haddad ini ada sudah. Salah satu dari mereka berangkat haji, niatnya dalam hati supaya gugur haji Islamnya, imbahnya kawa membadalakan haji orang. Tujuannya berhaji itu, aku ini juga hendak tolak berhaji ini supaya kawa menghajikan orang, karena badal haji dengar-dengar nih 20 juta seikong nih. Nah, niatnya demikian. Nah, ini niat yang salah, niat yang tidak benar demikian. Nah, tujuannya sangat jelek. Nah, tujuannya supaya kaum menggunakan badal haji, karena orang mengerjakan badal haji itu ada bisa kecuali orangnya haji terlebih dahulu. Haji terlebih dahulu dulu. Pada mau monjok badal haji lawan orang yang belum haji. Lalu niatnya berhaji itu, nah ini sangat jelek kata beliau. Wala'allahu ta'ala la yaqbal hajjatal Islam min alladhi yakunu dhamiruhu muntawiyan ala misli zalik. Barangkali kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima hajinya disebabkan hatinya penuh dengan hal yang demikian, tujuannya dunia. Falyattaqillah wal yahzar hadzal qasd allazi la khaira fihi. Maka takutlah kepada Allah dan berhati-hati daripada tujuan yang tidak ada baiknya. Wa inna ma zakarnahu li zuhurihi ala ba'dil 'ammah alladzina la basaira lahum falyu'arrifu bihi wal yusha'zikruh. Hanya saja kami sebutkan, kata Imam Haddad, nasihat ini karena ada sebagian orang awam yang tidak mempunyai mata hati, mereka niatnya murni karena dunia bukan karena Allah, maka hendaklah mereka diberitahu dan diwantarkan berita-berita yang demikian, bahwa tidak ada faidahnya kalau niat tujuannya dunia. Wa amal istijaru lil hajj fala ba'sa bihi wala haraj. Adapun kita mengerjakan badal haji orang itu tidak mengapa dan tidak berdosa. Wala yakhlul ajir alladhi yakunu lahu qasdun fi ziyaratil bait wa ta'zimil hurumatil ilahiyah wa isqatil fardi an akhihil muslim syafaqatan alaih la yakhlu min thawabin kabirin min fadlillahi ta'ala. Maka tidaklah sunyi orang yang mengambil upah haji, orang yang mengerjakan badal haji. Di antara pekerjaan yang menguntungkan dunia dan akhirat itu badal haji. Untung dunia, kita kalau berangkat ke sana, duit orang, nah, diberangkatkan kita untuk mengerjakan badal haji. Zaman dulu badal haji itu mulai kampung ditolakakan. Zaman dahulu lah. Kalau zaman sekarang kan monjok duit di Makkah aja badal haji. Zaman bahari itu ditolakakan mulai kampung untuk mengerjakan orang yang kada kau berhaji tadi, mati orangnya atau orangnya sakit yang sudah diponis tidak sembuh lagi oleh dokter, boleh dibadalkan hajinya. Maka tidak sunyi dari pahalanya besar. Nah, kalaunya tujuannya lillahi ta'ala, tujuannya karena Allah, kemudian tujuannya ingin ziarah ke Baitullah, dan tujuannya ingin menggugurkan kewajiban daripada saudaranya yang muslim, kalau tujuannya demikian, pahalanya sangat besar. Wa ammal ajirul ladzi laisa lahu qasdun illa al-ijarah faqad fa amruhu ghairu khalin minal khatar. Adapun orang yang mengerjakan badal haji tujuannya hanya ingin mendapatkan uangnya, maka perkaranya itu sangat membahayakan, sangat membahayakan.
Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala yanbaghi liman yu'ajjir nafsahu fil hajj ay yaj'ala qasdal bait wal asl wal ijarah tabi'atun wa la ya'kis fa yaj'alul ijarah aslan wal hajj tabi'an, intaha bimana. Imam Ghazali juga menegaskan hendaklah orang yang mengerjakan badal haji niat utamanya berziarah ke Baitullah, dan yang kedua melaksanakan badal haji. Jangan dipaling, kata beliau, jangan yang nomor satu tujuannya mengerjakan badal haji, yang kedua menziarahi Baitullah, jangan. Wa yanbaghi lil haji ayatiya bil hajj ala akmali wujuhihi fardan wa naflan. Hendaklah orang berhaji itu mengerjakan haji dengan cara yang paling sempurna, baik yang fardu atau yang sunnah kerjakan. Ma'al qiyam bi jami'is sunan wal adab ala wifqil manqul min haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dia laksanakan dengan seluruh sunnah-sunnah dan adab-adabnya sesuai daripada ilmu ataupun hukum yang diambil daripada hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'arrif dzalik minal manasik allati wada'aha al-ulama rahmatullah alaihim, dan hendaklah dia mengetahui dari manasik-manasik yang dikarang oleh para ulama. Wa min ahsaniha ma allafahu al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wala yastaghni al-hajju an istishabi syai'in minha ay min al-manasik allati allafaha al-ulama. Di antara perkara, di antara kitab yang paling bagus, paling mencakup, paling lengkap membicarakan tentang hukum berhaji, manasik haji, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, manasik haji Imam Nawawi. Maka hendaklah orang berhaji membawa itu kitab, liyakuna ala basiratin min amrih wa bayyinatin min rabbih, agar dia berhaji dengan dalil yang nyata dan dengan bukti-bukti yang jelas daripada Tuhannya, daripada hukum, supaya kita mengumpati hukum Allah, mengumpati syariat dalam berhaji. Wal yazur jami'al masyahid wal mawadhi'il mu'azzamah, dan ketika berhaji kita juga hendaklah menziarahi seluruh daripada tempat-tempat bersejarah dan tempatnya itu masyhur dan terkenal. Wal yahris kullal hirsi ala ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah juga kita semangat, kita pusatkan tujuan kita juga berhaji untuk menziarahi makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang berangkat haji, di antara niatnya satu mengharap ridha-Nya Allah, dua mengharap syafaat daripada Rasulullah. Hendaklah kita ziarah. Wal yahzar kullal hazar min tarkiha ma'al qudrah, jangan sampai kita tinggalkan ziarah ke makam Rasul padahal kita mampu. Wa khususan ba'da hajjatil Islam, lebih-lebih lagi setelah melaksanakan ibadah haji. Bagaimana bisa kita melupakan, kita berhaji melupakan ziarah dengan kuburnya Nabi Muhammad, sedangkan ibadah haji kita diajarkan oleh Rasulullah. Nah, sebagian para ulama-ulama di Hadramaut menyukai ketika berangkat haji itu nang pertama ziarah ke Madinah lalu ke Mekah. Ke Madinah berdahulu mereka suka. Kenapa alasannya? Karena jar para ulama, mereka menyukai demikian karena kita ziarah ke Madinah lebih dulu, kita meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengajarkan manasik haji. Jadi minta izin kepada beliau, minta restu kepada beliau, ucapkan salam kepada beliau terlebih dahulu, kemudian lalu hanya melaksanakan ibadah hajinya, sehingga dapat restu dan dapat izin dari beliau, dapat berkah, baru melaksanakan ibadah haji. Bagi jemaah haji kita nang kebetulan aturannya demikian, alhamdulillah, nang ke Madinah dahulu aja, hanya ke Makkah, nah untung. Bagi mereka nang ke Makkah dahulu aja ke Madinah, umpati peraturan aja juga, nah, itu keberuntungan juga. Wa qad warada anhu alaihi salatu wassalam annahu qala man hajja wa lam yazurni faqad jafani, barang siapa berhaji dia tidak ziarah kepadaku, berarti dia telah menjauh dariku, kata Rasulullah. Wa man zarani maitan fa ka'annama zarani hayyan,
siapa yang ziarah kepadaku, aku sudah dalam keadaan wafat, seolah-olah dia ziarah padaku, aku masih dalam keadaan hidup. Wa huwa hayyun fi qabri, beliau hidup dalam kubur beliau, dan menjawab salam siapapun yang mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika kita dari jarak jauh saja, Allah Ta'ala sudah ada menugaskan malaikat yang kalau kita ucapkan salam pada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah, secepat kilat malaikat datang membawa salam kita, lalu dibawa ke Madinah, dibawa ke hadratir Rasul, dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepada pian. Dijawab oleh Nabi Muhammad salam kita. Nah, ini kita yang jauh nih, apalagi yang dekat, apalagi yang ziarah di hadapan Nabi langsung. Fala yang bagi lil mu'min ay yuqassir an ziyarati nabihi alaihi salatu wasallam illa li uzrin najizin. Maka tidaklah pantas bagi orang mukmin itu taksir, telodor dari menziarahi Nabi kecuali uzur yang sangat. Jangan sampai kita kada ziarah. Kalau kita ditakdirkan pergi umrah, pergi haji, diam di Madinah, 5 waktunya ziarah, setiap hari sembahyang ziarah. Kapan lagi kita akan bisa pergi ke sana? Nah, fa inna haqqahu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi azim, karena haknya Rasulullah itu terhadap umatnya sangat besar. Tidak ada apa-apanya kita, tidak bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhir daripada Ratibul Haddad itu jazallahu anna sayyidina Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam huwa ahlu. Kita minta balaskan Allah karena kita kada sanggup membalas kebaikan Nabi Muhammad. Walau anna ahadahum yaji'u ala ra'sihi aw ala basarihi min ab'adi mawdi'in min al-ard an qabrihi syarif li ziyaratihi alaihi salatu wasalam lam yakum bil haqqi allazi alaihi li nabiyhi. Jikalau ada salah satu dari umatnya, dari umat manusia, datang dengan kepalanya atau dengan matanya dari tempat paling jauh untuk mendatang tempat paling jauh dari kubur Nabi untuk ziarah ke makam Rasulullah, maka sungguh dia belum menunaikan hak yang diwajibkan atasnya. Andai kata ada manusia ini bukan berjalan dengan batis, bukan berjalan dengan tangan, tapi berjalan lawan mata diulah batis, ataupun kepala diulah batis, berjalan mulai ujung dunia, tempat paling jauh dari Madinah, berjalan mulai ujung dunia sampai ke Madinah, sampai ke makam Rasulullah. Pengorbanannya berjalan dengan mata, pengorbanannya berjalan dengan kepala, masih belum bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih belum bisa membalas kebaikan Rasulullah, tidak bisa membalas. Apalagi berjalan batis, apalagi pesawat kita tolak. Ini berjalan dengan kepala, berjalan dengan mata, belum bisa membalas kebaikan Rasulullah. Jadi sungguh hina, sungguh aib kalau orang pergi ke Madinah tidak mau ziarah, tidak suka ziarah ke makam Rasulullah. Diberikan kemudahan, kadang mau dia mengambil kemudahan itu. Daripada besarnya hak Rasulullah, kada terbalaskan. Makanya sering kita bersalawat itu minta balaskan Allah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah pada Nabi Muhammad. Itu minta balasakan Allah. Karena kada sanggup kita membalas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jazahullahu anna wa an sairil muslimina afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Semoga Allah Ta'ala balas kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan balasan yang paling baik, paling afdal, sebagaimana Allah membalas Nabi daripada umatnya. Faqad adda risalah, sungguh Rasulullah telah menunaikan risalah. Beliau menjadi rasul dan beliau selesaikan tugas beliau sebagai rasul. Wa awdaha dalalah, dan beliau telah menjelaskan petunjuk, semuanya jelas. Wa nasahal ummah, dan beliau sudah menasihati umatnya. Beliau sudah sampaikan apapun, sekecil apapun sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, beliau sampaikan. Tidak pernah beliau simpan, beliau sampaikan semuanya. Wa kasyafal ghummah, dan beliau menyingkap daripada kesusahan dari umatnya.
wa tarakana ala baydha naqiyah, dan beliau tinggalkan kita dalam keadaan bersih dan suci. Artinya risalah sempurna habis sampaikan. Wa mahajjatin wadihah minal haq, dan dengan dalil yang jelas. Lailuha mislu nahariha, malam seperti siang. Dari saking jelasnya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang sudah disampaikan kepada para sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan pada atba'u tabi'in, menyampaikan pada generasi sampai ke zaman kita ini. Nah, sampai ke zaman kita ini, dari guru ke guru sampai kepada kita. Syariat Nabi Muhammad itu sangat jelas, sangat terang, tidak ada satupun beliau tinggalkan. Sallallahu wa baraka wa sallama alaihi wa ala alihi afdala ma salla wa baraka wa sallam ala ahadin min khalqi wa adwamih adada ma alima wa zinata ma alim wa mila ma alim kullama zakarahu zakirun wa saha wa ghafala an dzikrihil ghafilun.